Baik teman-teman semuanya, selamat datang di video kedua belajar Nahwu Dasar ya teman-teman. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang isim ya, khususnya isim mabni dan isim mu'rab. Oke, langsung saja ke pembahasan. Oh ya, nah di sini ada skema isim ya teman-teman, ada bentuk-bentuk isim. Nah jadi bentuk-bentuk isim itu ada 4 ya teman-teman, dan yang akan kita pelajari adalah bentuk yang pertama, yaitu isim mabni dan isim mu'rab ya, ini ya. Dan nanti di video-video selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang isim nakirah dan isim ma'rifah, kemudian ada isim muzakkar dan isim muannas, kemudian juga ada isim jamid dan isim mushtaq. Nah yang 3 topik ini kita akan pelajari di video-video selanjutnya, dan di video kali ini kita akan fokus belajar di isim mabni dan isim mu'rab. Nanti juga ada tambahan sedikit tentang i'rab. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kaidah isim yang pertama, yaitu isim mabni dan isim mu'rab. Apa itu mu'rab? Nah, mu'rab itu adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Nah, jelas ini adalah soreh bahasa Arabnya, diperkirakan ini adalah muqaddarah. Nah, kita akan pelajarinya. Nah, contohnya seperti ini nih. Ketika ada lafaz, contohnya ada lafaz Allah, ketika dirafa'kan maka dia menjadi dhammah. Contohnya wa kanallahu aliman. Nah, ketika nasab maka dia berubah innallaha, jadi fathah. Dan ketika jar ia juga berubah walillahi. Nah, di sini hi ya, al asmaul husna. Nah, isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah di akhirnya ketika dimasuki amil-amil yang berbeda. Misalnya ketika dimasuki amil kana, nanti kita akan pelajari ini ya teman-teman. Ketika dimasuki amil kana maka dia menjadi rafa, Allahu. Ketika dimasuki amil inna maka lafaz Allah menjadi Allaha ketika nasab. Dan ketika jar dimasuki huruf jar li maka menjadi lillahi, jadi majrur dia. Nah, itu adalah itulah yang dinamakan isim mu'rab, yaitu baris di akhir lafaznya itu bisa berubah-ubah ya, tergantung amil yang memasuki lafaznya. Itu adalah contoh isim mu'rab yang sharih, yang jelas. Kemudian ada juga contohnya yang lain tentang isim mu'rab yang muqaddar atau yang dikira-kirakan. Contohnya di sini ada lafaz Musa ya teman-teman. Ketika rafa, Musa ini tetap Musa, qala Musa. Jadi bukan qala Musayu ya. Nah, ini dikira-kirakan. Jadi sebenarnya dia dhammah, tapi karena kata Musa ini diakhiri oleh alif, dan sementara alif itu tidak menerima tidak menerima i'rab seperti rafa, nasab dan jar, maka dia dikira-kirakan, dia muqaddar atau tersembunyi. Nah, berarti sebenarnya qala Musayu aslinya, tapi karena ini alif maka tidak dibaca, jadi bacanya qala Musa. Rafa dari kata Musa ya qala Musa. Dan kata untuk nasabnya juga ataina Musa, jadi bukan Musa ya. Jadi bukan Musa ya, ataina Musa al-huda gitu. Begitu juga dengan jar, hal ataka hadithu Musa. Jadi bukan hal ataka hadithu Musayi gitu ya. Bukan. Karena di akhir kata Musa ini adalah alif ya, maka dia tidak bisa diberikan baris, nggak bisa dhammah, nggak bisa kasrah, dan nggak bisa fathah ya, nggak bisa dirafa, nggak bisa dinasab, nggak bisa dijar, tapi dikira-kirakan dia ada tapi tidak kelihatan, itu ya. Jadi isim mu'rab adalah isim yang lafaz di akhir lafaznya barisnya bisa berubah, itu isim mu'rab. Dan isim mu'rab juga terbagi ada 2, yaitu isim mu'rab yang jelas, yang bisa dilihat jelas ya, ketika rafa, ketika nasab dan jar. Dan ada juga isim mu'rab yang diperkirakan, yaitu yang muqaddarah. Jadi walaupun dia rafa, nasab atau jar, dia tetap tidak berubah seperti kata Musa. Baik. Nah, ada juga yang kedua adalah isim mabni. Nah, isim mabni itu apa? Isim mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Baik, contohnya seperti apa? Contohnya lafaz man. Nah, ini ada lafaz man. Nih, ketika rafa, man itu sama, tidak berubah
baris akhirnya. Ketika nasab dan ketika jar juga tidak berubah sama sekali. Contohnya, qad aflaha man zakkaha. Ketika rafa dia man, sukun. Ketika nasab, yudkhilu man yasha. Mannya juga tidak nasab. Jadi bukan qad aflaha manu, bukan. Di sini nasab, bukan juga yudkhilu mana yasha, bukan. Jadi tetap dia tidak berubah. Yudkhilu man yasha, tetap sukun di akhirnya. Dan juga di akhirnya yang terakhir itu jar, biman huwa ahda. Nah, ini bukan bimani, bukan majrur, tapi dia tetap tetap sukun. Jadi mabni adalah isim mabni adalah isim yang baris terakhirnya tidak pernah bisa berubah. Ya, sementara isim mu'rab adalah isim yang baris terakhir lafaznya bisa berubah-ubah. Ya, gitu. Contohnya ini ada lafazna, kulnah bitu minha. Nah, ini tidak bisa kulnu atau kulni. Jadi pasti kulna ini tetap mabni. Mabni itu artinya tetap ya, teman-teman. Kulnah bitu minha. Jadi tidak bisa berubah. Kulna, kata na-nya ini. Kemudian ada watawaffana ma'al abrar. Enggak bisa watawaffanu atau watawaffani karena ini mabni, tetap. Na-nya tetap enggak bisa berubah. Itu untuk rafa dan nasab. Begitu juga dengan jar. Wakafa bina hasibin ya. Wakafa bina hasibin. Enggak bisa wakafa binu atau wakafa bini. Karena itu sudah mabni, udah tetap. Nah, di sini ada keterangan amil adalah penyebab perubahan akhir kalimat. Contoh min ju'in. Nah, contohnya misalnya ini awalnya kata dasarnya itu ju'un ya. Karena dimasuki amil huruf jar, jadi min ju'in karena dia menjadi majrur. Majrurnya kasrah tandanya. Baik, itu ya isim mabni dan isim mu'rab. Nah, teman-teman silakan pahami pengertian mu'rab dan mabni. Tidak harus dihafal, yang penting paham. Intinya yang mu'rab itu lafaz akhir katanya itu bisa berubah, sementara mabni lafaz akhir kata isimnya itu tidak bisa berubah meskipun dimasuki amil-amil yang berbeda-beda. Nah, di sini ada ya, isim terbagi dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, begitu. Semoga jelas insyaallah. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Nah, isim, al-ismu mu'rabun wa mabniyun. Nah, isim yang mabni itu ada 3, teman-teman. Ada isim dhamir, ada isim mausul, ada isim isyarah. Nah, ini yang mabni. Artinya, isim mabni itu dia tidak bisa berubah sama sekali baris akhir katanya. Dan ini ada isim yang mu'rab. Nah, isim mu'rab itu ada 10 dan isim mu'rab adalah isim yang di akhir katanya, baris akhir katanya bisa berubah-ubah tergantung amil yang memasukinya. Di sini ada 10 ya, isim mufrad, isim tasniyah, kemudian ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taktsir, ada asmaul khamsah, ada isim ghair munsharif, ada isim maksur, ada isim mangkus, ada isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Nah, itu adalah isim mu'rab dan isim mabni. Oke. Fi'il juga ada yang mu'rab dan yang mabni. Nanti kita akan pelajari. Jadi di pelajaran kita di pertemuan video-video awal-awal ini kita akan mempelajari tentang isim semuanya terlebih dahulu, kemudian tanda isim, kemudian mabni, mu'rab dan sebagainya. Baru setelah selesai kita akan mempelajari tentang fi'il. Nah, dan nanti fi'il itu ada fi'il mabni juga, ada fi'il mu'rab. Nah, nanti fi'il mabni itu fi'il madhi dan amar karena tidak bisa berubah akhirnya. Dan kemudian ada fi'il mu'rab yaitu fi'il mudhari yang bisa berubah-ubah akhirnya. Nanti kita akan pelajari itu. Jadi ini tidak usah terlalu dihiraukan. Nanti kita akan pelajari lagi di video-video selanjutnya. Ini isim, ini fi'il dan huruf. Bagaimana dengan huruf? Nah, di sini catatan besar. Semua huruf itu hukumnya mabni atau tetap. Jadi huruf itu tidak bisa berubah akhir baris katanya ya, teman-teman. Di semua huruf itu mabni, tidak bisa berubah akhir barisnya. Baik. Nah, karena kita tadi mempelajari tentang isim mu'rab dan mabni, kita pelajari dulu isim mabni ya. Isim mabni ada 3. Dan ini contohnya ya. Ada dhamir,
ada mausul, ada isyarah. Contoh isim mabni yang dhamir itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Kama arsalna fikum. Nah, fikum ini, kum ini adalah dhamir dan dia adalah isim mabni. Dia tidak bisa berubah sama sekali. Jadi nggak bisa kama arsalna fikuma atau fikumi, itu tidak bisa karena dia mabniun, dia tetap isim mabni. Kemudian contoh kedua adalah isim mabni yang mausul, illa 'alal ladzi fatarani. Nah, alladzi di sini ini mabni ala sukun di akhirnya. Jadi tidak bisa alladziya atau alladzi atau alladziyu. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa berubah karena dia mabni tetap. Dan yang ketiga adalah ini isim isyarah. Wa min hadza al-qismi al-ma'u. Hadza ini juga tidak bisa berubah sama sekali akhirnya. Jadi nggak bisa wa min hadzi, nggak bisa wa min hadzu, dan ia pasti min hadza selama-lamanya teman-teman. Nah, itu ya. Ini juga banyak contoh-contohnya. Teman-teman bisa baca ya. Alal ladzina kafaru inna fi dzalikum. Ini nggak bisa berubah sama sekali. Ini ada keterangannya. Fikum, kata kum adalah isim mabni karena berupa isim dhamir, dan isim dhamir itu mabni, tidak bisa berubah-ubah akhirnya. Alladzi adalah isim mabni karena berupa isim mausul ya. Dan hadza adalah isim mabni karena berupa isim isyarah. Jadi seperti itu. Jadi ada isim mabni dan isim mu'rab. Kita pelajari isim mabni di video kali ini. Nanti yang isim mu'rab ini isim mufrad, isim tatniyah. Maaf. Kita akan pelajari di video setelah ini, di video ketiga insyaallah. Karena ini banyak sekali ya, 1 sampai 10. Kalau kita bahas juga dalam video kali ini mungkin bisa sampai setengah jam videonya belum selesai pembahasannya. Jadi kita pisahkan pembahasan untuk isim mu'rab. Baik. Nah, di selanjutnya yaitu i'rab. Nah, i'rab itu ada 4, yaitu tanda di i'rab itu apa? I'rab adalah baris di akhir lafaz, teman-teman. Nah, i'rab itu ada 4. Ada rafa, ada nasab, ada jar, dan ada jazam. Contohnya seperti ini. I'rab yang rafa itu tandanya dhammah. Nah, i'rab yang nasab itu adalah fathah. I'rab yang jar itu adalah kasrah, dan i'rab yang jazam itu adalah sukun. Nah, kita lihat tanda asal i'rab. Ketika suatu kata di i'rab yaitu i'rab rafa, maka dia dhammah. Contohnya muslimun. Nah, ini dhammah. Muslimun ini dhammah. Kemudian tanda asal i'rab yang nasab adalah fathah. Yaitu contohnya musliman. Nah, ini fathah. Fathatain ya. Dan i'rab yang jar itu adalah kasrah. Contohnya muslimin. Nah, dan yang terakhir ada i'rab jazam, yaitu sukun, tandanya sukun. Contohnya lam yaf'ul, ul di sini mati ya, sukun. Nah, seperti itu. Ini adalah tanda asal i'rab. Kalau rafa itu dhammah, kalau nasab itu fathah, kalau jar itu kasrah, kalau jazam itu sukun. Nah, di sini. Baik, teman-teman. Oke, penggunaan i'rab ya, teman-teman. Di sini penggunaan i'rab ada 2. I'rab untuk isim ada 3. Untuk isim ada rafa, nasab, dan jar. Dan i'rab untuk fi'il itu ada 3. Ada rafa, nasab, dan jazm. Nah, isim tidak bisa di i'rab jazm, fi'il tidak bisa di i'rab jar. Jadi isim itu pasti cuman rafa, nasab, dan jar. Isim tidak bisa dijazamkan. Misalnya muslimin. Jadi muslim kemudian dijazamkan, disukunnya tidak bisa. Karena itulah aturannya. Di i'rab untuk isim cuma ada rafa, nasab, dan jar, tidak bisa dijazamkan. Begitu juga dengan fi'il. Fi'il hanya bisa rafa, nasab, dan jazam. Contohnya lam yaf'ul, lam yaf'ula, lam yaf'ulu, dan tidak bisa lam yaf'uli ya. Langsung li gitu nggak bisa. Karena dia tidak bisa menerima jar. Nah, seperti itu. Itu adalah i'rab, teman-teman. Jadi i'rab ada 4, ada rafa, ada nasab, ada jar, dan ada jazam. Nah, kalau yang isim itu rafa, nasab, dan jar. Kalau fi'il rafa, nasab, dan jazam. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya, teman-teman, kita ulangi sekali lagi ya biar paham.
jenis isim. Isim itu ada dua, ada yang mabni yaitu tetap baris akhirnya itu tidak berubah sama sekali, dan isim ada yang mu'rab yang berubah di baris akhir katanya. Nih, contohnya lafaz yang tadi ya, lafaz man. Ini yang mabni tetap. Kata man di sini meskipun dimasuki amil yang bermacam-macam, dia akan tetap man, tidak akan menjadi mana atau mani atau manu ya. Itu mabni, dia tetap. Nah, kemudian yang mu'rab, contohnya Allah ya, ini kata Allah ketika dia dimasuki amil di awalnya ya, ini ada amil kana, ada amil inna, ada jar, maka dia berubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Ya, itu ya. Insyaallah jelas ya. Isim ada dua, mabni tetap, mu'rab berubah. Kemudian tadi ada tanda i'rab. Nah, tanda i'rab ada 4, ada rafa, ada nasab, ada jar, dan ada jazam. Ya. Baik teman-teman, semoga jelas ya. Tadi kita telah belajar tentang isim mabni dan isim mu'rab, kemudian juga tanda-tanda i'rab. Baik, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau nanti di grup ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.